Aku hamil di luar nikah, lalu dipaksa menikah. Tapi bukan dengan yang bertanggung jawab, melainkan seorang ustadz tua, dan sudah punya cucu. Tapi siapa sangka malam pertama, aku dibuat tak berdaya olehnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Namaku Rahma, 21 tahun, mahasiswi semester 6 jurusan ekonomi. Hidupku tak jauh berbeda dari gadis-gadis lain di kampung. Setiap hari aku berangkat kuliah naik angkot, pulang sebelum maghrib, mengenakan jilbab rapi, dan selalu berusaha menjaga nama baik keluarga. Ibuku adalah seorang janda yang sangat religius. Ia dihormati oleh tetangga dan tak pernah lelah mengingatkan kami tentang Allah. Bagi ibu, kesucian perempuan adalah segalanya. Di kampus, aku bertemu Farel. Ia terlihat alim, rajin salat, tutur katanya lembut. Semua hal yang membuatku yakin bahwa ia pria yang tepat. Hubungan kami dimulai perlahan, saling mengirim pesan berisi ayat-ayat pendek, membahas tugas kuliah, hingga akhirnya kami mulai sering bertemu. Makan siang bersama, pulang bareng, bahkan beberapa kali dia mengantarku pulang ke kos. Kupikir dia serius. Dia bilang ingin menikahiku. Dan aku percaya. Namun, semuanya berubah malam itu. Hujan turun deras saat ia mengantarku pulang. Aku baru sadar kunci kos tertinggal. Tak tahu harus kemana. Ia menawarkan agar aku menunggu hujan reda di kontrakannya. Sebentar saja, katanya. Aku menurut. Dan yang terjadi setelah itu tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti, kepercayaanku berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu. Aku telat haid. 2 bulan. Dunia seperti runtuh. Aku mencoba menghubungi Farel, tapi dia menghilang. Nomornya tak aktif. Teman-teman bilang dia pindah kampus. Aku hancur. Ingin bercerita pada ibu, tapi ini adalah aib terbesar dalam keluarga kami. Tapi rahasia seperti ini tak bisa disembunyikan lama. Perutku mulai membesar. Aku lemah, muntah setiap pagi. Sampai suatu sore, ibu menemukan test pak di bawah bantal. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku seakan aku bukan anaknya lagi. Malam itu ia tak tidur. Hanya terdengar isak tangis dan lantunan Al-Quran dari ruang tengah. Keesokan paginya, aku dipanggil. Ia tak membentakku, tapi kata-katanya menancap seperti pisau. Kamu sudah mempermalukan ibu di depan Allah dan manusia. Sekarang kamu akan membayar harga dari perbuatanmu. Aku hanya bisa terdiam. Kupikir aku akan diusir. Tapi ternyata lebih buruk. 3 hari kemudian, rumah kami dipenuhi tamu. Bukan keluarga, bukan teman, tapi ibu-ibu pengajian dan beberapa tokoh masjid. Di tengah ruang tamu, ibu duduk dengan wajah tegang. Di sampingnya, seorang pria tua dengan peci putih duduk tenang. Namanya Ustadz Salim, 65 tahun, tokoh agama di kampung kami. Ibu menyodorkan map merah berisi dokumen pernikahan. Ibu sudah pikirkan baik-baik. Ustadz Salim bersedia menikahimu. Anakmu akan punya nama ayah. Kamu akan bersih di mata Allah. Tanganku gemetar. Bu, aku nggak mau. Aku bisa bertanggung jawab. Aku bisa kerja. Cukup, Rahma. Ibu membentakku untuk pertama kalinya. Kamu pikir bisa menebus aib ini sendirian? Ibu bisa dikucilkan. Kamu harus menikah. Sekarang. Aku ingin kabur. Tapi kemana? Farel menghilang. Ayah sudah tiada. Dan semua jalan sudah ditutup. Seminggu kemudian, aku menikah. Di masjid kecil. Hanya ada ibu dan beberapa saksi. Di hadapanku duduk pria yang usianya lebih tua dari mendiang ayahku. Saat ijab kabul diucapkan, dunia seperti membeku. Nama yang kusebut bukan nama yang kucintai. Malam harinya, aku dibawa ke rumah kecil. Sunyi, asing. Kita mulai hidup baru. Kamu bukan gadis kecil lagi, Rahma, katanya saat aku masuk kamar. Hatiku menjerit. Tapi tak ada pintu untuk lari. Malam itu, aku tak lagi merasa seperti manusia. Hari-hariku setelahnya sunyi.
Ibu tak pernah menelpon. Mungkin ia pikir semua sudah selesai. Tapi bagiku, semuanya baru dimulai. Setiap malam aku duduk di pojok kamar, memandangi dinding kosong. Aku menikah, tapi tak ada cinta. Tak ada kebahagiaan. Hanya kewajiban. Hanya hukuman yang dibungkus atas nama agama. Setiap kali aku menatap cermin, aku bertanya, apakah ini harga dari kesalahanku? Atau ini hanyalah cara dunia membungkam perempuan yang jatuh? Malam pertama seharusnya menjadi malam yang indah. Malam penuh cinta, kehangatan, dan pengharapan, kata orang. Namun bagiku, malam itu adalah awal kehancuran. Bukan hanya tubuhku yang hancur, tapi jiwaku yang tak pernah benar-benar kembali. Aku duduk di pinggir ranjang, mengenakan daster baru yang diberikan ibu sebelum aku pergi. Kamu harus nurut, jangan bikin malu lagi, katanya dingin, seolah aku adalah barang rusak yang harus diperbaiki. Pintu kamar berderit saat Ustadz Salim masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung, wajahnya tenang, tapi matanya membekukan gerakanku. Tanganku gemetar. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku kaku. Aku ingin berkata, tolong jangan lakukan ini malam ini, tapi suaraku menghilang entah kemana. Ia duduk di sebelahku, dan aku mencium aroma minyak kayu putih dari tubuhnya. Tangannya perlahan menyentuh pundakku. Sudah sah, Rahma. Sekarang kamu adalah istri, kamu wajib taat. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu saat aku bangun. Tapi tidak. Aku tak bangun. Aku seperti terseret masuk ke dalam lubang hitam tanpa bisa berteriak. Tangannya mulai merayap ke tubuhku. Aku mendorong pelan, tapi cengkramannya makin kuat. Jangan melawan. Haram. Kalau istri menolak suami, itu dosa besar, katanya pelan namun tegas. Aku ingin menangis, tapi air mata tak mau keluar. Tubuhku diam, jiwa ini seolah telah mati. Aku merasa seperti boneka, yang hanya bernapas tanpa nyawa. Malam itu aku tak tahu berapa lama waktu berlalu. Setelah semuanya selesai, aku meringkuk di pojok ranjang, memeluk lutut, menatap gelap. Dia tidur nyenyak di sisi lain kasur, sementara aku hancur dalam diam. Pagi harinya, aku memasak sarapan sambil pura-pura kuat. Aku tersenyum ketika dia menyuruhku duduk di depannya. Kamu istri yang baik, taat, lembut. Ustadz senang, katanya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun, karena baginya, ketaatanku adalah diamku, kepatuhanku adalah ketidakberdayaku, dan semua itu dibungkus dengan label agama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti salinan malam itu. Aku hidup dalam rutinitas memasak, membersihkan rumah, diam saat disentuh. Menjadi perempuan ideal versi kampung, tunduk, patuh, tanpa suara. Namun di dalam diriku, api kecil mulai menyala. Api yang belum tahu akan berujung kemana, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku mulai mencatat semuanya dalam buku harian. Setiap malam, setiap rasa sakit, setiap luka. Karena aku tahu, suatu hari nanti aku akan membacanya kembali. Dari sana aku akan bangkit. Hari-hari terus berjalan, kalender di dinding semakin penuh coretan. Tanda waktu terus berjalan meski aku seperti berhenti hidup. Kini kandunganku memasuki bulan keempat. Aku mulai merasakan gerakan kecil di perutku, kehidupan yang tumbuh dari luka yang kutelan diam-diam. Setiap gerakan mengingatkanku pada dua hal, rasa bersalah dan harapan. Aku semakin rajin menulis. Buku harian yang tadinya tempat curhat, kini menjadi saksi bisu. Aku tulis bagaimana aku dipaksa menikah, malam-malam yang menghancurkan harga diriku, kata-kata ibu yang menusuk, dan wajah pria yang setiap malam berubah menjadi monster, meski tetap bersarung dan berpeci. Suatu malam, setelah salat Isya, aku duduk di teras rumah kecil itu. Udara dingin menyentuh pipiku yang basah oleh air mata. Aku memandang langit lalu berbisik lirih. Tuhan, jika aku memang salah, mengapa hukumannya separah ini? Jika aku harus ditebus, kenapa bukan dengan cinta? Keesokan harinya, aku memberanikan diri keluar rumah sendiri untuk pertama kalinya. Kepada Ustadz Salim aku bilang, aku ingin belanja ke warung. Ia tak banyak bertanya, hanya berkata, jangan keluyuran, ibu-ibu di kampung ini tahu kamu istri Ustadz.
Tapi aku tak langsung ke warung. Aku berjalan lebih jauh, ke jalan besar. Di sana, aku nekat naik angkot ke pusat kota. Uangku hanya cukup untuk pulang pergi dan membeli mie instan. Di kota itu, aku bertemu dengan sebuah tempat yang mengubah hidupku. Sebuah papan kecil bertuliskan, posko konsultasi perempuan dan anak gratis. Aku masuk ke dalam ruangan hangat dan penuh senyum. Seorang perempuan berhijab biru menyambutku dan memperkenalkan diri sebagai Mbak Tika. Saat aku bilang ingin bicara, ia hanya menjawab pelan, "Aku di sini untuk mendengar." Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku berbicara bukan pada buku, bukan pada Tuhan, tapi pada manusia. Aku berbicara tanpa rasa takut. Meski suaraku bergetar, meski air mataku tak berhenti. Mbak Tika tidak menghakimi. Ia tidak berkata, "Kamu berdosa." Ia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu kuat. Tapi kamu tidak harus menjalani ini sendirian." Beberapa minggu setelah itu, diam-diam aku sering kembali ke tempat itu. Posko kecil yang mulai terasa seperti suaka. Di sana aku belajar tentang hukum, tentang hak-hak perempuan, tentang hal-hal yang dulu tak pernah kubayangkan penting. Aku tahu sekarang, bahwa meski telah menikah, seorang istri berhak menolak jika merasa terancam, secara fisik maupun psikis. Aku tahu bahwa pernikahan paksa tanpa persetujuan adalah bentuk kekerasan, bukan pengabdian. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa taat tidak berarti menyerah. Aku mulai menyusun rencana. Kutulis surat panjang untuk ibuku. Aku tahu ia mungkin tak langsung memahami, tapi aku ingin ia tahu bahwa aku bukan lagi gadis kecil yang tinggal diam di rumah Ustadz Salim. Bahwa aku mulai menemukan suaraku. Ustadz Salim mulai curiga. "Kamu kemana tiap minggu?" tanyanya. "Ada pengajian ibu-ibu kota," jawabku ringan. Ia tersenyum, mungkin puas karena mengira aku sedang memperdalam agama. Tapi yang tak ia tahu, aku sedang memperdalam caraku membebaskan diri. Malam itu sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan, untuk pertama kalinya dalam sekian bulan, tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku percaya, luka bisa berubah jadi cahaya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, aku membereskan semua barangku. Beberapa potong pakaian, buku harian yang penuh coretan luka dan harapan, serta hasil USG bayiku yang diam-diam kuambil dari bidan seminggu lalu. Aku menatap wajahku di cermin, bukan lagi wajah gadis ketakutan, tapi perempuan yang menatap balik dengan keberanian. Aku meninggalkan surat di meja makan. Bukan surat permintaan maaf, tapi surat pernyataan. Bahwa aku pergi bukan karena membenci, tapi karena memilih. Bahwa aku bukan milik siapa-siapa. Bahwa pernikahan tanpa cinta bukan ibadah, itu penjara. Dan bahwa aku berhak memilih jalan hidupku sebagai ibu, bukan sebagai korban. Saat azan subuh baru selesai, aku pergi. Jalanan masih sepi. Hanya suara ayam dan dingin pagi yang menyertai langkahku. Tapi kali ini, aku tidak takut. Di dalam perutku, bayi kecilku ikut bergerak, seolah tahu ibunya sedang melangkah untuk masa depan. Aku sampai di kota dan langsung menuju posko perlindungan. Mbak Tika menyambutku dengan pelukan hangat. "Rahma, kamu siap?" Aku mengangguk, aku nggak mau lari lagi, tapi aku juga nggak mau mati pelan-pelan. Mereka membantuku mengurus perlindungan hukum, konsultasi psikologis, dan tempat tinggal sementara bagi ibu hamil. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan lain, yang juga pernah dipaksa, disakiti, dikhianati. Tapi tak satu pun dari mereka menyerah. Aku mulai berbagi kisahku. Awalnya hanya tulisan kecil di forum komunitas. Lalu berkembang jadi video pendek di TikTok. Kemudian YouTube. Video pertamaku sederhana. Namaku Rahma. Aku dipaksa menikah karena hamil di luar nikah. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam ketakutan seperti aku. Tak kusangka, videonya viral. Komentar membanjir. Ada yang mencaci, tapi jauh lebih banyak yang mendukung. "Kamu kuat. Kamu tidak sendiri." Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Kini aku bukan lagi Rahma yang jatuh dan dibuang. Aku adalah Rahma yang berdiri dan memilih sendiri arah hidupnya. Anakku lahir di rumah bersalin sederhana. Tangis pertamanya membelah malam seperti lonceng kemenangan. Aku
Aku memeluknya dan berbisik, "Kamu tidak akan tumbuh dalam ketakutan. Kamu akan tumbuh dalam cinta. Cinta yang lahir dari luka yang telah sembuh." Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan menjadi pembicara di seminar kampus. Mereka ingin aku berbagi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan sosial terhadap perempuan. Saat berdiri di depan ratusan mahasiswa, aku hanya berkata, "Kadang, kita harus jatuh untuk tahu caranya berdiri. Dan aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku memilih untuk tidak diam." Hari ini, aku masih hidup bersama banyak luka. Tapi aku tak menutupinya. Karena dari luka itulah, aku belajar bahwa menjadi perempuan bukan tentang tunduk, tapi tentang memilih. Dan aku telah memilih. Untukku, untuk anakku, untuk perempuan-perempuan lain yang belum berani bersuara. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.